Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pejuang CPNS tahun 2019. Kita sebentar lagi akan menghadapi seleksi kompetensi bidang yang tidak lama lagi akan diselenggarakan sekitar bulan 1 September sampai 12 Oktober. BKN telah merilis surat edaran tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk setiap formasi jabatan. Jadi, BKN kali ini telah merilis bahwa apa saja sih yang kalian harus kuasai atau pelajari untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan dikeluarkan BKN atau inti pokok dari soal SKB itu sendiri di formasi keguruan. Jadi di sini coba saya bacakan isi dari surat edaran tersebut yang sudah rilis pada tanggal 10 Agustus 2020 kemarin. Dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya, bahwa intinya setelah ada seleksi kompetensi dasar, maka selanjutnya BKN menyelenggarakan seleksi kompetensi bidang yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Kebutuhan jabatan yang dimaksud bahwa CPNS tahun 2019 mencakup dua jabatan yang dilamar, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Untuk jabatan struktural, contohnya yaitu analis keuangan di pemerintahan. Untuk jabatan fungsional itu bisa berupa guru, bidan, dokter, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan membahas untuk apa saja sih materi pokok yang akan dikeluarkan di seleksi kompetensi bidang pada formasi jabatan guru. Baik, kita akan mencari scroll ke bawah. Kalau tidak salah ada di poin ke-50-an. Kalau tidak salah 53. Mohon maaf, ini adalah hasil screen atau scanan dari BKN, bukan dari Word ke PDF, jadi tidak bisa langsung di search di PDF-nya. Baik, kita scroll dulu ke bawah. Baik, sudah ketemu ya. Ada di poin 53 yaitu tentang guru ahli pertama. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk guru ahli pertama yang dimaksudkan yaitu semua mata pelajaran yang diampu guru. Atau yang saya maksud ini semua formasi guru, entah itu guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan lain sebagainya, itu hanya mencakup satu materi pokok sama, yaitu ada di poin 53 yaitu guru ahli pertama. Baik, saya jelaskan ya. Di sini ada kompetensi guru yang pertama yaitu kompetensi pedagogik yang meliputi kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Yang dimaksudkan yaitu karakteristik peserta didik itu seperti apa, bagaimana cara mengatasinya. Kan macam-macam ya, ada peserta didik itu yang aktif bagaimana dan yang pasif bagaimana cara kita mengatasinya. Itu coba teman-teman mencari modul-modul yang berhubungan tentang karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, tidak lepas dari kurikulum, silabus, dan RPP itu jelas-jelas akan masuk pada di materi pokok ini ya. Untuk perancangan itu bisa kita pelajari bahwa tentang kurikulum, bagaimana menyusun kurikulum, terus indikator apa yang digunakan untuk menyusun kurikulum, dan lain sebagainya.
pelaksanaan pembelajaran, ini strategi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, itu masuk di sini ya, pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar, yaitu tentang bagaimana cara penilaian ke peserta didik. Macam-macam penilaian. Penilaian itu kan ada macam-macam ya, ada penilaian tes, non-tes, penilaian wawancara, penilaian secara observasi, itu kan ada fungsinya masing-masing. Ya, baik. Kita lanjutkan, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi ini bagaimana cara guru untuk mengembangkan setiap potensi peserta didik atau bakat minat peserta didik. Itu bagaimana cara kita mengembangkan. Dan di sini biasanya ada menurut sumber yang sudah melakukan SKB tahun kemarin bahwa ada soal-soal tentang permasalahan peserta didik. Misalnya saja, bagaimana cara mengatasi siswa yang suka murung atau menyendiri di kelas? Bagaimana agar dia bisa aktif? Ini ada soal seperti kasus-kasus peserta didik di kelas. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru untuk peserta didik tersebut lebih aktif? Dan juga bisa seperti kasus misalnya saja anak tersebut kurang paham atau kurang percaya diri di kelas. Maka kita sebagai pendidik, apa sih cara-cara kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Baik, yang kedua yaitu kompetensi profesional, yaitu ada penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Di sini yang dimaksud yaitu setiap bidang guru atau formasi jabatan guru, misalkan saja guru bahasa Indonesia, maka untuk kompetensi profesional yaitu tentang mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Misalnya saja untuk materi bahasa Indonesia, untuk pembelajaran secara luas ini mencakup materi-materi kuliah kalian atau saat kuliah S1 kalian. Misalnya saja di bahasa Indonesia itu ada materi sintaksis, morfologi, fonologi, dan lain sebagainya itu. Jadi hal pokok yang mendasari bahasa itu seperti apa itu kalian pelajari terutama di materi-materi kuliah. Yang kedua yaitu yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Yang dimaksud ini yaitu jenjang pendidikan pada setiap mata pelajaran. Misalnya guru matematika di SMP, berarti kalian pelajari tentang materi-materi mata pelajaran matematika di jenjang SMP dan juga di jenjang atasnya yaitu SMA. Karena biasanya yaitu tes SKB ini lebih ke penekanan pada materi pelajaran di tingkatannya dan di tingkat atasnya. Jadi untuk mengukur kemampuan kita itu seperti itu. Diukur tingkatan atasnya yang kita lamar. Misalnya juga di guru IPA gitu ya. Di guru IPA SMA berarti kita juga mempelajari mata pelajaran atau materi-materi apa sih yang dipelajari siswa-siswi di SMA itu atau materi pokok kurikulum yang sudah ada di Dinas Kependidikan itu apa saja, di jenjang SMA itu apa saja materinya. Terus misalnya untuk guru bahasa Indonesia di SMP itu ada teks prosedur, ada teks opini dan teks argumentasi itu loh seperti itu misalnya. Terus untuk yang sastra itu misalnya tentang puisi, tentang drama. Berbeda ya dengan materi kuliah kan tadi lebih menekankan ke lebih luas lagi, lebih ke sintaksis, fonologi, morfologi. Terus kalau sastra itu ada sastra diakronik, terus ada sastra sastra terapan, terus kayak ada bahasa-bahasa
bahasa-bahasa daerah, terus bagaimana metodologi penelitian bahasa, itu kan seperti itu ya kalau materi-materi kuliah ya. Tapi kalau yang dimaksud di poin kedua yaitu materi kurikulum mata pelajaran di sekolah. Jadi jika kalian mendaftar di jenjang SMP, kalian tekankan di SMP itu materi apa saja yang dipelajari siswa di bidang kalian. Paham ya? Lanjut ke yang ketiga yaitu penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Ini biasanya mengacu pada PTK, penelitian tindakan kelas. Tentunya mencakup di bidangnya masing-masing ya. Kalau PTK guru bahasa Indonesia ya jelas di penelitian tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau misalnya guru sejarah ya penelitiannya tentang sejarah dan lain sebagainya. Paham ya dari sini? Baik, untuk video saya kali ini cukup sekian. Saya ucapkan mohon maaf jika penjelasan saya terkadang masih berbelit-belit atau mungkin kurang dipahami. Jika memang ada yang kurang dipahami, bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.